Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Isdaria Mawarni, NIM 2110202010. Dosen pengampu Bapak Muhammad Isnaini SAG MPD. Mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Judul materi: Sumber belajar di lingkungan sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, atau rujukan dalam pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa manusia dan non-manusia, direncanakan dan dimanfaatkan, serta bahan belajar yang terpisah maupun menyatu, di mana sumber belajar ini sifatnya untuk mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi. Adapun jenis-jenis sumber belajar, yang pertama yaitu pesan, yang kedua yaitu orang atau seseorang, yang ketiga yaitu bahan. Bahan ini juga merupakan sumber belajar. Yang keempat yaitu ada alat. Alat juga digunakan sebagai bahan untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Dan yang kelima yaitu teknik. Teknik ini digunakan untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada latar atau disebut dengan setting. Sementara itu, dalam penggunaan sumber belajar dalam suatu pembelajaran dibutuhkan adanya manajemen sumber belajar, yakni segala aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan sumber belajar untuk mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan atau kompetensi tertentu. Berdasarkan pengertian manajemen sumber belajar, maka dapat diketahui bahwa manajemen sumber belajar sangat penting dan sangat diperlukan dalam pembelajaran, terutama untuk penggunaan dan pemanfaatan sumber belajar, sehingga sumber belajar yang dapat dimanfaatkan itu secara optimal. Dengan adanya rangkaian manajemen sumber belajar, maka pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih sistematis, efektif, dan dapat mencapai tujuan belajar secara optimal. Baiklah, sementara tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari sumber belajar, maka kita akan membahas tentang manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar sangat besar peningkatan mutu pendidikan. Dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan berusaha untuk memahami bagaimana informasi yang diperoleh dapat diproses dalam pikiran mereka, sehingga menjadi milik mereka serta bertahan dalam pikirannya, melaksanakan kegiatan belajar mengajar tersebut. Dan juga itu semua merupakan konteks belajar mengajar yang sangat penting, karena memanfaatkan sumber belajar yang berpartisipasi serta dapat memberikan perjalanan belajar yang konkret atau belajar yang secara nyata. Baiklah, yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang pemanfaatan sumber belajar menurut Depdinas tahun 1983 dan Karwono tahun 2000. Beliau menyebutkan, pertama, sumber belajar dapat memberikan perjalanan belajar yang konkret dan langsung kepada pelajarnya. Yang kedua, sumber belajar dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas, misalnya buku-buku, foto-foto, dan narasumber, atau lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sumber belajar dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau dikunjungi dan dilihat serta secara langsung oleh siswa. Yang keempat, sumber belajar dapat memberikan informasi yang akurat. Yang kelima, sumber belajar dapat memecahkan masalah pendidikan. Yang keenam, sumber belajar dapat memberikan motivasi yang positif. Dan yang terakhir, sumber belajar dapat merangsang berpikir. Baiklah, mungkin
Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.